Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Spergada semuanya, selamat datang di podcast Temu Kata bersama Kia. Baik, perkenalkan saya Rozaki Wilmar Alfarizi. Dan saya Dewi Azara. Baik, hari ini kita akan berbincang hangat bersama Pak Sahrianto. Pak, kami kan ingin bertanya sedikit banyak ya Pak tentang pengalaman Bapak. Gini ya Pak, kami dengar-dengar Bapak pernah jadi guru berprestasi ya Pak di sekolah sebelumnya. Boleh lah Pak cerita tentang bagaimana Bapak bisa jadi guru berprestasi? Oke, ya. Semua guru itu adalah guru berprestasi. Ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ya, dimanapun kita bekerja, kita harus memberikan yang terbaik. Nah, jadi prestasi itu jangan kejar, karena prestasi itu adalah yang menilai dalam waktu. Kalau kita mengejar prestasi, nanti kita akan melalaikan apa yang kita harus kerjakan. Nanti kalau dinamakan sebagai guru berprestasi, memang Pak sudah pernah menjadi guru berprestasi tingkat Kota Lubuk Linggau dan juga pernah menjadi guru berprestasi di Kota Padang di Sumatera Selatan. Tapi udah lama sih, sekitar tahun 2008-2009. Yang itu untuk guru berprestasi. Ini ya Pak ya, Bapak kan di sini, terus tiba-tiba sekolah terasa cepat ya Pak dengan banyaknya program-program baru yang Bapak bawa ya Pak. Nah, di balik program yang bagus tadi, yang luar biasa tadi, apa sih sebenarnya visi misi Bapak tuh sebenarnya? Oke, visi dari saya dimanapun tempat saya berada, mau sehari mau 2 hari, kita harus memberikan perubahan yang positif. Nah, artinya dimanapun tempat, yang penting kita ada niat untuk memperbaiki. Karena pada dasarnya, apalagi itu sekolah ya, sekolah itu pada dasarnya tidak ada sekolah yang jelek, tidak ada sekolah yang kurang bagus, tetapi yang ada di sekolah kurang bagus. Nah, jadi saya punya visi dimanapun ditempatkan, termasuk di SMA Negeri Karangdapur. Pertama saya menjaga kaki, di sini harus ada perubahan. Ya, harus perubahan. Jadi visinya perubahan ke arah yang positif. Berarti Pak, sesuai dengan visi misi Bapak tersebut, Bapak ingin sekolah ini tuh mempunyai perubahan ke yang hal lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, bisa sih Pak Bapak jelaskan sedikit banyak mengenai tujuan baru Bapak untuk sekolah kita? Oke. Jadi semenjak saya ditempatkan di SMA Negeri Karangdapur ini, ya, di hari pertama saya ditaruh di sini, saya sudah mempunyai beberapa harapan yang besar untuk sekolah ini. Nah, terutama dari letaknya yang strategis, ya, kemudian dari gurunya yang masih muda-muda, yang kreatif. Nah, setelah saya bertemu dengan siswa, di sini juga siswanya saya perhatikan tidak jauh bedanya dengan sekolah-sekolah yang di kota, ya. Punya kemampuan, punya keinginan, tapi keinginan itu mungkin belum tersalurkan. Nah, jadi oleh karena itu semenjak di SMA Negeri Karangdapur itu punya visi bagaimana anak itu bisa betah di sekolah. Nah, bisa menjadikan sekolah itu adalah tempat bermain yang utama, karena sekolah itu paling banyak, ya, lebih kurang 8 jam. Ya, mereka di sekolah ini 8 jam. Kalau 8 jam itu mereka menjadi bosan, sehingga apapun yang kita berikan, baik pelajaran, baik nasihat, apapun kegiatan, itu tidak akan bisa berjalan. Nah, selebihnya mereka pulang jam 15, jam 3 sore, ya, ke malam tidur, balik lagi ke sekolah. Nah, jadi visi utama ini menjadikan sekolah kita ini adalah tempat yang utama bagi siswa, ya, apapun dia lakukan. Maka di tahun ini saya tanamkan catering, saya datang dengan senyum, ya kan, betah di sekolah, pulang berkuliah, supaya nanti sampai di rumah tidak lagi mikir-mikir senang, besok pengen kembali ke sini lagi. Itu visi. Maka kita adakan apa? Adakan beberapa kegiatan, adakan beberapa perombakan, tapi tentunya tidak seperti membalik ke belakang.
tangan ya. Nah, kita guyur satu step dulu, mana yang diprioritaskan, mana yang lebih penting, nah, itu kan, tanpa mengurangi ya tujuan dari sekolah itu sendiri. Ya, jangan sampai nanti sekolahnya bagus tapi proses pembelajarannya tidak bagus. Jadi kedua-duanya harus berjalan. Jadi proses yang Pak. Betul ya, betul proses. Oke. Dan Pak, selanjutnya kan tadi ada peran guru ya Pak. Menurut Bapak tuh dari penglihatan Bapak, sepenting apa dari peran guru dalam mencapai tujuan mana Bapak ini? Peran guru itu yang paling utama. Karena pertama Pak, kesini saya tanamkan sekolah ini bukan milik kepala sekolah. Ya, sekolah ini milik kita bersama. Ya, jadi tolong jaga bersama-sama. Tolong kita berubah bersama-sama, karena kalau hanya kepala sekolah yang ingin berubahnya, maka sekolah tidak akan berubah. Oleh karena itu peran guru itu yang paling utama, ya sangat penting. Jadi guru itu harus all out. Harus benar-benar di sekolah ini bukan hanya datang mengajar, tapi dia harus mengembangkan ide-idenya. Ya, kalau yang punya ide ini masukkan. Ya, sekolah selalu terbuka. Maka saya mulai semuanya itu berada di ruang kepala sekolah. Ya, ada hal yang ingin sampaikan, ada hal yang ingin diskusikan. Maka ruang kepala sekolah ini saya jadikan sebagai ruang kolaborasi, ruang diskusi untuk guru-guru, ya supaya dapat apa sih yang kita akan laksanakan tahun depan, kita buat acara apa, gitu kan? Nah, nanti kita akan bagaimana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Ya. Dengan ini tadi, dengan Bapak bilang guru itu berkontribusi sangat besar ya. Jadi tiap guru itu berarti sama ya Pak kedudukannya, jadi berhak menyuarakan. Iya, sama. Jadi kita tanamkan kepada guru itu jangan merasa dia di sini hanya sempat untuk mencari uang. Tapi kita tanamkan bahwa ini adalah harta yang paling berharga. Ya, artinya dia sama seperti keluarga. Kalau sekolahnya rusak, maka rusak juga dia. Nah, kalau kita tanamkan seperti itu, insya Allah sekolah ini akan maju. Dari tentang guru tersebut Pak, ada nggak sih Pak rasa perbedaan terhadap guru-gurunya dengan guru-guru di sekolah Bapak ini? Oke. Kalau perbedaannya ada sih. Ya, tapi yang tidak ada bedanya mereka semua guru gitu kan. Nah, yang bedanya ini, kalau di tempat saya yang dahulu, mungkin saya itu termasuk rival usia yang di tengah-tengah. Ya, artinya masih ada yang di atas saya beberapa orang, kemudian di bawah saya itu beberapa orang. Tapi di sini saya menjadi kepala sekolah, menjadi orang tua, ya karena yang paling tua di sini. Artinya saya harus memberikan teladan, memberikan nasihat, memberikan apa kepada guru. Bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada murid, tapi kepada gurunya. Ya, karena saya anggap mereka itu sebagai kolega, sebagai teman, juga sebagai anak. Karena saya paling tua. Itu bedanya. Kalau yang lain-lain, insya Allah saya kira tidak ada perbedaan. Ya, karena guru itu mempunyai tupoksi yang sama, punya tujuan yang sama. Itu adalah menjadi mendidik, mengajar, melatih. Ya, fungsi dia mengajar, dia mendidik itu yang paling banyak. Ya, bagaimana dia mendidik siswanya, memperlakukan siswa itu seperti anaknya sendiri, gitu kan? Kalau mengajar itu ya fungsi dia sebagai profesional ya. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, gitu kan? Nah, melatih kemampuan atau bakat anak-anak, ya misalnya seperti Hezaki, bakatnya di mana, misalnya silat, gitu kan? Oh, diarahkan ke eksklusi. Mungkin ada yang bakatnya paski, mungkin itu tugas ada guru dikejar kita, karena guru punya 4 kompetensi yang harus mereka laksanakan ya. Kompetensi pedagogi ya, guru itu harus bisa mendidik anak ya, bisa memperlakukan anak itu namanya pedagogi. Ya, kompetensi profesional berarti dia bisa mengajar sesuai dengan bidangnya, harus profesional. Kemudian fungsi kepribadian, guru itu harus punya kepribadian. Ya, kalau dia melarang merokok, guru jangan merokok. Jangan nanti guru
guru melarang merokok sementara dia merokok. Tapi ya seperti Anda ketahui, walau banyak guru kita yang merokok ini, tidak pernah ada kita melihat ada guru kita merokok di lingkungan kan. Nah itu berarti memberikan keteladanan, ya paling tidak seperti itu. Ya kemudian ada kompetensi sosial, jadi guru punya kompetensi sosial. Ya sesama guru, sesama anak, sesama keluarga, sesama masyarakat, dia empati. Ya ada kejadian apapun harus paham. Ya, jangan nanti sudah itu bukan urusan saya. Nah, berarti kan nilai sosial. Jadi itu yang perlu kita tanamkan kepada dia. Jadi kan Pak, guru itu berarti ya Pak tidak hanya menggunakan pikiran tapi juga perasaan. Iya. Kan melalui pikiran perasaan itu kadang guru kan capek ya Pak. Jadi pasti capek. Performanya pasti menurun Pak. Jadi menurut Bapak tuh bagaimana agar performa guru itu tetap stabil dan meningkat? Menurut Bapak sebagai senior ini? Kalau punya trik, mungkin mereka punya trik masing-masing. Pasti ya. Tapi kalau ada langkah sebagaimana ya, Pak itu sudah usia masuk ke 53 tahun ya. Nah berarti sudah jadi guru itu dari tahun 97. Jadi sudah hampir 30-an tahun ya. Sudah hampir 30 tahun. Yang pertama ikhlas. Nah, jadi ikhlas. Jadi guru itu ya walaupun bagaimanapun kita sudah, inilah profesi kita. Mungkin bisa saja ada guru itu yang tadi coba-coba sih dan tidak ada tempat kerja yang lain apa-apa ya misalnya jadi guru. Nah ada juga yang mungkin memang yang hatinya memang pengen jadi guru, cita-citanya dari kecil menjadi guru. Nah tapi kalau kita sudah mau jadi guru, apapun latar belakang kita mau jadi guru harus tadi all out. Ya jangan lagi kita pikir aku dulu udah galak sih jadi guru ini bukan ya. Nah udah dulu mau pengen jadi tentara. Ya, tapi kalau sekarang sudah jadi guru, pikiran itu dibuat supaya itu ikhlas, supaya itu benar-benar ingin mengajarkan anak kita itu sesuai yang Pak sampaikan tadi, sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau trik saya yang pertama ikhlas, yang kedua disiplin. Nah, pasti kan disiplin itu ya guru tadi, guru itu kan digugu dan ditiru. Nah, digugu dan ditiru. Digugu itu apa sih? Digugu itu adalah perkataan. Jadi apapun yang dikatakan oleh guru itu akan menjadi sesuatu yang apa namanya, jangan bernada negatif lah ya, dengan anak, dengan apa ya, itu karena itu akan didengar. Karena kalau Anda punya orang tuanya ngomongnya sembarangan gitu, tentu anaknya akan tiru ngomong sembarangan ya, diikuti ya, digugu ya, ditiru itu perbuatan tingkah laku ya. Kalau guru misalnya jangan guru terlambat, tapi gurunya terlambat, kan? Itu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Nah, maka itu saya tanamkan disiplin. Mungkin Anda sedang memakai Pak, yang paling utama kalau tidak ada halangan berat, Pak paling yang pagi, ya. Sejauh 4 pagi dalam rangka memberikan disiplin kepada guru, kepada siswa kita. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua disiplin, ya, yang ketiga ya jadikan ini sebagai ladang ibadah kita. Nah, kan jadi guru itu enak. Bukan jadi guru itu di samping kita dapat dunia, kita dapat akhirat. Dapat dunia ini kita ya. Alhamdulillah sekarang orang-orang sudah berlomba-lomba jadi guru gitu kan, karena penghasilan guru itu cukup lumayan gitu kan. Sudah ada sertifikasi, sudah apa lain. Kalau zaman-zaman saya jadi guru dulu, sangat sulit mencari guru yang punya mobil. Motor susah gitu. Nah, kalau sekarang bukan guru murah tapi sudah dihargai ya. Maka kalau Anda ingin menjadi guru sekarang hampir sama dengan Anda ingin masuk fakultas kedokteran gitu. Agak sulit kalau untuk fakultas yang memang bonafit kan. Kalau sekedar mau kuliah saja mungkin itu jadi. Selanjutnya Pak, kita ke siswa yang tentang siswa. Kami juga sebagai siswa di sini ingin mendengarkan pendapat dari Bapak. Kira-kira menurut Bapak ini Pak, apakah siswa juga ikut berperan penting dalam mencapai tujuan yang Bapak jelaskan? Iya, bukan peran penting lagi. Kalau siswa itu adalah pemeran utama benar. Di balik semuanya, karena
sekolahnya keren, apanya bagus, gurunya bagus tanpa siswa. Nah, apa yang bisa dinamakan sekolah? Nah, jadi objek utama dari sekolah itu adalah siswa. Nah, karena siswa itu adalah objek utama, maka dari visi yang saya sampaikan itu semuanya adalah berpihak pada murid, berpihak pada siswa. Apapun yang kita lakukan di sini adalah untuk siswa. Maka mungkin Anda sudah mendengarkan sejak kepemimpinan sejak saya di sini, saya tidak ingin ada kesan mengeluarkan siswa begitu mudah. Nah, makanya Pak sudah tanamkan siswa itu adalah anak kita. Siswa itu adalah yang dititipkan kepada kita dan tidak bisa ditukar dengan orang lain. Kalau Zaki anak saya mau saya tukar dengan orang lain kita bisa. Nah, maka menurut apapun Zaki itu tanggung jawab kami, ya, untuk memperlakukannya sebagai anak. Nah, jadi ditelusuri misalnya Zaki malas, apa penyebab malas? Jangan dimarahi. Dari mana? Nah, dari mana penyebabnya? Apa penyebabnya? Kalau dia sering bolos gitu kan, atau sering ganggu teman, ya apa alasannya? Maka harus ada kolaborasi dengan orang tua. Ditanya di rumahnya, mungkin problem, mungkin orang tuanya di rumah berantem terus, apa dibawa ke sekolah. Jadi kalau untuk menemukan misi-misi ini, tujuan dari apa yang saya inginkan dari sekolah ini, itulah siswa. Jadi siswa itu adalah tujuan utama, peran utama objeknya, dan semua visi, semua kegiatan ini adalah berkaitan untuk murid. Nah, kami kan ikut pemeran utama. Jadi bagaimana agar kami itu terkesan berperan dengan baik, Pak, sebagai siswa yang baik itu? Oke, ya. Sekolah itu tidak ubahnya sebagai suatu keluarga. Jadi Pak pernah sampaikan suatu keluarga. Jadi kalau di sekolah ini keluarga, maka saya itu adalah orang tua, ayah, dan guru-guru itu adalah pendamping dari saya. Kalau di keluarga mungkin istri dari saya. Nah, sedangkan anak-anak itu adalah anak-anak saya. Nah, maka uruslah sekolah ini sebagaimana kita mengurus keluarga. Nah, bagaimana perankan mereka sesuai dengan perannya? Ya, kalau kepala sekolah bagaimana peran guru? Kalau guru bagaimana peran guru? Kalau siswa bagaimana peran siswa? Jadi kalau mereka sudah diberikan perannya masing-masing dan diberikan fasilitasnya untuk memerankan itu, insya Allah berjalan dengan baik. Nah, jadi kamu selaku siswa, ya peran kamu siswa apa? Belajar kan? Jadi ikuti pembelajaran, ya, menggali bakat minat. Nah, ikuti kegiatan ekstra dengan baik, gitu kan? Apalagi sesuai dengan janji siswa, taat. Nah, taat patuh pada orang tua dan guru. Berarti apapun yang diperintahkan guru selagi itu masih koridornya untuk kebaikan, ikuti. Ya, apalagi menjaga nama baik sekolah dan menjaga nama baik keluarga. Kalau kamu bikin video yang tidak benar, atau kalau kamu berbuat yang tidak benar, berarti kamu mencoreng nama baik sekolah. Nah, sahabat itu mencoreng nama baik keluarga ini. Siapa yang kena paling utama? Kepala sekolah. Ya, kan kalau kita berbuat jahat di rumah kan anak siapa? Siapa yang kena bapak? Kan kalau di sekolah, kepala sekolah. Padahal kepala sekolah nggak tahu nama. Ya, mungkin kejadian di luar. Tapi anak siapa? Siapa kepala sekolahnya? Kan belum ditanya siapa anak itu. Ya, karena siapa orang tuanya, karena kejadian itu kepala sekolahnya pantas, kepala sekolahnya seperti itu. Nah, jadi makanya kepala sekolah harus memberikan teladan. Nah, teladan ini kan yang sulit, ya, dan kadang-kadang kita sulit, ya, kadang-kadang ada yang arogan, gitu ya, di kepala sekolah kalau mendengarkan pendapat orang lain, kepala sekolah seolah-olah yang berkuasa. Kan ada juga di rumah. Ada. Iya, anak udah boleh, pokoknya bapak yang benar, ibu ini salah, gitu. Ya. Nah, tapi harus introspeksi. Jadi intinya jadi ya perankanlah kita sebagai peran masing-masing. Kalau siswa peran sebagai siswa yang baik, kalau guru yang baik, kalau kepala sekolah yang bisa diteladani, bisa dicontoh dan bisa memberikan naungan, perlindungan kepada semua yang ada di 14 sekolah. Itu yang penting.
Bapak ada tidak Bapak harapan untuk siswa ini bisa lebih baik dalam baik itu dalam konteks belajar maupun mengajar? Kalau harapan menjadi lebih baik itu harapan semua kita kan. Tapi kalau saya umpamakan keluarga, tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jelek. Pasti mengharapkan anaknya itu lebih baik dari dia. Nah, saya mungkin kedudukan ini sudah menjadi pimpinan di sekolah ini mengharapkan Jaki lebih dari saya, ya, lebih dari kami, anak-anaknya, ya. Kalau saya kuliahnya S1 mungkin kamu nanti S2 gitu, menjadi lebih baik. Nah, begitu juga dengan sekolah ini, ya. Jadi guru-guru memarahi kamu, kadang-kadang mengasih tugas atau memberikan hukuman, konsekuensi terhadap kamu apa dari tindakan negatif kamu, itu dalam rangka mendidik kamu lebih baik. Tapi kalau mereka membiarkan mereka masuk, tidak ditegur gitu ya, silakan apa buat aku, berarti itu sudah termasuk orang tua yang sudah tak peduli lagi. Nah, kalau kamu selaku murid sudah menemukan guru yang masa bodoh seperti itu dengan kamu harus introspeksi. Berarti kamu sudah bukan menjadi murid kesayangan. Tapi kalau dia masih tegur, Jaki masukin baju gitu kan, masukkan levelnya misalnya kamu udah pakai sepatu, nah itu masih dalam tegur. Tapi kalau gitu lewat nanti tegur, nah lewat, nah sembarang lagi tidak ada lagi kepedulian. Berarti itu sudah tidak dianggap, sudah tidak dipedulikan lagi. Jadi itu ya intinya semua guru itu mengharapkan kurikulumnya